Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada semester genap. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-24 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang struktur sel prokariotik dan eukariotik, lanjutan dari pertemuan ke-23. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang struktur sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel prokariotik dan eukariotik. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Perbedaan sel eukariotik dan prokariotik dapat Bapak jelaskan pada tabel berikut ini. Perhatikan tabel perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Nomor dari 1, 2, dan 3 pembedanya sel eukariotik dan sel prokariotik. Pembeda yang pertama, keberadaan membran inti. Sel eukariotik itu dia memiliki membran inti atau selaput inti, sedangkan sel prokariotik itu tidak memiliki membran atau selaput inti, sehingga bahan inti dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Pembeda yang kedua, kelompok anggotanya. Sel eukariotik itu anggotanya meliputi kingdom atau kerajaan plantae. Plantae itu adalah tumbuhan, animalia itu adalah hewan, dan fungi itu adalah jamur. Sel prokariotik hanya terdapat pada kingdom atau kerajaan Monera yang meliputi semua jenis bakteri. Ya. Nah, pembeda yang ketiga, keberadaan sistem endomembran atau organel-organel yang terbungkus oleh membran. Kalau sel eukariotik itu memiliki sistem endomembran, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki sistem endomembran. Jadi sel prokariotik itu biasanya kepada hewan yang memiliki uniseluler atau bersel satu. Sedangkan eukariotik itu bisa uniseluler, bisa juga multiseluler. Multiseluler itu artinya bersel banyak. Bakteri memiliki struktur sel prokariotik tadi, tidak memiliki membran inti, yang mana sel prokariotik pada terdiri atas beberapa bagian, yaitu dinding sel, membran sel, sitoplasma, mesosom, ribosom, serta materi genetik berupa DNA dan RNA. Beberapa sel bakteri memiliki flagella dan villi. Flagella berfungsi sebagai alat gerak dan villi berfungsi sebagai tempat perlekatan pada substrat atau bagian. Nah, struktur bakteri bisa kalian lihat pada gambar. Ada struktur luar, struktur dalam. Struktur luarnya ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagella. Sedangkan struktur dalamnya ada sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Bisa kalian lebih jelas daripada gambarnya. Tumbuhan dan hewan memiliki struktur sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik. Perhatikan struktur sel eukariotik hewan dan tumbuhan pada gambar di bawah ini.
Nah, bisa kalian lihat, yaitu bentuk sel hewan dan sel tumbuhan. Ada perbedaannya ya. Nah, kalau sel hewan ada terdiri dari sitoplasma, lisosom, membran nukleus, mitokondria, sentrosom, nukleus, RA kasar, badan Golgi. RA kasar itu adalah retikulum endoplasma. Kemudian vakuola, digestif, RA yaitu retikulum endoplasma halus, ribosom, membran plasma. Sedangkan pada tumbuhan itu ada membran nukleus, inti sel, RA halus, dinding sel. Pada hewan tidak ada memiliki dinding sel ya, vakuola, mitokondria, kloroplas. Nah, pada hewan juga tidak memiliki kloroplas, karena kloroplas hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kenapa? Karena kloroplas ini adalah tempat menghasilkan klorofil, yaitu zat hijau daun, yaitu dalam membantu yang namanya proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan tadi. Kemudian ada RA kasar, ribosom, membran plasma, nukleus, dan badan Golgi. Lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bagian-bagian yang menyusun sel eukariotik sebagai berikut. Yang A. Dinding sel. Dinding sel merupakan struktur yang kaku dan kuat sehingga berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel tumbuhan, serta untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan. Dinding sel juga berfungsi untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan tadi. Dinding sel dapat dibedakan menjadi dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Yang B. Membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang membungkus sel dan berfungsi mengontrol bahan-bahan yang keluar masuk sel serta melindungi sitoplasma. Membran sel terdiri atas dua lapisan yang tersusun oleh senyawa lipoprotein, senyawa lemak, dan protein, sehingga bersifat lentur. Membran sel membantu menjaga keseimbangan zat kimia di dalam dan luar sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya dapat dilewati zat-zat tertentu dan menahan zat-zat lain. Nah, kemudian yang C adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia seperti proses perombakan bahan makanan untuk menghasilkan energi dan pembentukan protein. Nah, itu fungsi daripada sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas sitosol yang bersifat koloid, sitoskeleton atau rangka sel, dan organel-organel sel. Yang D adalah organel-organel sel. Dalam sitoplasma terdapat bermacam-macam organel sel. Organel-organel penyusun sel sebagai berikut. Yang pertama adalah nukleus atau dikenal dengan inti sel. Pada sel eukariotik, inti sel dibatasi oleh membran inti atau membran tadi, yang mana inti sel itu atau nukleus berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh proses hidup atau mengatur aktivitas seluruh hidup tadi. Kemudian termasuk perbanyakan sel, pertumbuhan sel, dan respirasi sel atau pernapasan sel. Itu fungsi dari inti sel atau nukleus, yang mana nukleus atau inti sel ini terdapat di dalam kromosom. Kemudian di kromosom itu ada gen lagi sebagai pembawa sifat keturunan. Yang kedua adalah retikulum endoplasma atau disingkat RE, yang mana retikulum endoplasma ini merupakan lipatan membran yang terbentang dari inti sampai ke membran sel.
Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar itu berfungsi sebagai tempat sintesis protein karena pada membran retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat sintesis lemak atau pembuatan lemak, metabolisme karbonhidrat, dan detoksifikasi serta transportasi molekul-molekul dari bagian sel satu ke bagian sel lainnya. Kemudian ada ribosom. Ribosom di sini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada badan Golgi yang keempat, merupakan organel berbentuk seperti kantong yang dibungkus oleh membran, berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembuatan polisakarida, membentuk membran sel, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan oleh sel, membentuk akrosom pada sperma, membentuk kuning telur pada sel telur, dan membentuk lisosom. Itu dari fungsi dari badan Golgi. Yang kelima ada mitokondria. Bisa lihat pada gambar. Mitokondria merupakan tempat pembentukan energi keperluan sel. Organel ini digunakan sebagai tempat pemecahan molekul makanan sehingga dihasilkan energi. Jadi mitokondria itu adalah tempat pembentukan energi atau menghasilkan energi. Berkaitan dengan fungsi tersebut, mitokondria sering disebut the power of cell, yaitu struktur mitokondria, bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada vakuola. Vakuola merupakan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola merupakan rongga di dalam sel yang berperan menyimpan berbagai zat, misalnya air, zat makanan, atau zat sisa. Kemudian yang ketujuh, kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Organel ini mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Di dalam kloroplas terdapat yang namanya pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Pigmen ini berfungsi menangkap energi cahaya yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang kedelapan, lisosom. Lisosom merupakan vesikel yang terbentuk dari badan Golgi yang mengandung enzim-enzim hidrolik yang berperan dalam proses pencernaan. Yang kesembilan, sentriol. Sentriol merupakan perkembangan dari sentrosom. Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus yang strukturnya berbentuk bintang. Dalam setiap sel terdapat sepasang sentriol. Pada saat terjadi pembelahan sel, sentriol ini akan memisah satu sama lain untuk membentuk gelundung pembelahan. Organel ini hanya ditemukan pada sel hewan, jadi pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian perbedaan komponen penyusun sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola, tidak memiliki kloroplas, tapi dia memiliki sentriol. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola, kloroplas, dan tidak memiliki sentriol. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan soal latihan tentang struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Apakah penjelasan yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami atau dimengerti? Soal yang pertama, berdasarkan struktur sel dibedakan menjadi dua, yaitu A. sel tumbuhan dan sel hewan, B. sel prokaryotik dan sel akaryotik, C. sitoplasma dan nukleus. Yang kedua bisa kalian lihat sendiri. 3 dan keempat. Kemudian soal yang kelima sampai yang ke-8 lembar selanjutnya ini, sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan sebab sel hewan tidak mempunyai. Nah, bisa kalian tulis nanti untuk jawabannya, bisa kalian tulis di buku tulis, di foto, dan di upload di e-learning. Tulis jawabannya langsung ya. Dan soal yang ke-9 dan ke-10. Untuk nomor 10 soalnya ada gambar. Sesuai gambar ini tadi ada Bapak jelaskan di slide
sebelumnya. Nah, kalau kalian mendengar, menyimak apa yang Bapak sampaikan, insya Allah kalian bisa menjawab soal-soal yang Bapak berikan ini. Nah, demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan bisa menjawab soal dengan benar dan betul serta tepat waktu. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.